Rentetan serangan yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah terus menjadi sorotan. Iran beralasan mereka menyerang pangkalan militer yang ada di negara-negara tetangga. Iran juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, melalui salah satu stasiun televisi di Iran. بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده‌ایم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. Menurut Iran, saat ini ada 15 negara di Timur Tengah yang memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan pangkalannya. Dalam pernyataan perdananya, Mojtaba juga menegaskan akan membalas kematian setiap warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru dikabarkan telah diterbangkan ke Rusia setelah mengalami luka-luka akibat serangan Amerika dan Israel akhir Februari lalu. Informasinya, evakuasi secara diam-diam dilakukan agar putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei ini bisa menjalani operasi kaki untuk menyelamatkan nyawanya. Operasi pengobatan dilaporkan dilakukan di Istana Kepresidenan Presiden Vladimir Putin. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah kian memanas menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang memicu gelombang kemarahan di berbagai negara. Aksi protes pun pemirsa meletus di sejumlah kota, termasuk di depan kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, pemirsa. Sementara itu pemirsa, Israel membantah Netanyahu meninggal dunia. Serangan Iran beberapa waktu lalu diramaikan juga menewaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Klaim tersebut muncul saat rudal Iran menyerang Tel Aviv dan bersebaran di media sosial menyebutkan bahwa Netanyahu tewas akibat hal itu. Namun informasi ini dibantah oleh kantor Perdana Menteri Israel. Mereka menyebut klaim itu sebagai berita palsu. Bahkan beredar video bahwa Netanyahu dalam kondisi baik-baik saja dan berpidato. Menariknya, netizen mencurigai pidato ini. Dan pemirsa, inilah potongan pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bereaksi pasca dirumorkan di media sosial telah tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul lagi ke publik setelah rumor tersebut sekaligus membantah kabar dirinya terluka dan tewas akibat serangan Iran. Netanyahu menyampaikan keterangan pers melalui sambungan video pada Kamis malam waktu setempat dan berita ini juga diupload di media sosial pribadinya. Netanyahu juga informasi tentang pidato ini terjadi hampir bersamaan dengan pernyataan Perdana Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei di Teheran. Menariknya, sejumlah netizen menyoroti cuplikan pidato ini pemirsa. Jadi kalau kita skip atau tahan sebentar di salah satu potongan videonya ya, ada netizen yang menganalisa ternyata jumlah jari Netanyahu ada 6. Dan tak sedikit netizen dunia mencurigai video ini hasil buatan artificial intelligence atau AI. Dan pasca video itu sejumlah netizen membuat video balasan sindiran bahwa AI juga bisa dibuat oleh orang umum membuat video pidato serupa. Menariknya pemirsa, ini kan dia menyebutkan one ya, 1 jari, kemudian two, 2 jari. Dan di video palsu AI yang dibuat oleh netizen ini memberikan cuplikan jelas jari tangan Netanyahu dibuat
berjumlah 6. Ini adalah yang dibuat oleh netizen ya, sindiran bahwa mereka juga bisa membuat video yang seperti itu. Ada 6, bahkan berjumlah 7 jari pemirsa. Kalau jari saya 5 ya, dan ini bukan AI, ini asli ini ya. Dan ramainya pembahasan tentang rumor Netanyahu tewas dan kecurigaan di pidato terakhir Netanyahu direspon dengan video baru pemirsa. Kali ini video Netanyahu tengah minum kopi dan menunjukkan jumlah jarinya 5. Di sini dia menegaskan dirinya baik-baik saja. Tapi menariknya, netizen justru mencurigai lagi video itu. Nah, inilah video yang tersebar di media sosial. Ini juga disebarkan di akun medsos pribadi Benjamin Netanyahu ya. Ia buka suara setelah beredar rumor dirinya terkena serangan Iran. Dia menunjukkan jarinya ini, lihat. Nah, dia bilang jari saya 5, saya minum kopi santai di sebuah kedai. Dalam video ini Netanyahu bahkan menunjukkan jumlah jarinya supaya tidak disangka lagi rekayasa kecerdasan buatan. Jadi ini seperti membantah ya. Tapi menariknya pemirsa, lagi-lagi netizen mencurigai komposisi, detail, dan alur natural video ini. Kita ulas satu persatu. Kita ulas satu persatu. Kecurigaan yang pertama adalah panjang salah satu jari tangan Netanyahu berbeda. Meski jumlah jarinya sudah benar 5, tapi analisa netizen memperlihatkan jari telunjuk Netanyahu di video terakhir di kedai kopi tadi berbeda dengan ukuran jari telunjuk Netanyahu selama ini di acara event-event dunia yang ia hadiri. Jadi lebih panjang jari Netanyahu saat sebelumnya. Tapi ketika video di kedai kopi tersebut, ini kita lihat lebih pendek. Diduga mencurigai seperti ini. Berikutnya, kecurigaan netizen lainnya adalah kopi. Jadi netizen menyoroti kopinya penuh tapi tidak tumpah saat diangkat dengan posisi miring. Bahkan saat diminum, nah, setelah diminum, volume kopi itu juga tidak berkurang, masih penuh dan tidak tumpah, padahal ada gerakan sedikit dari tangannya ya. Lalu yang juga dicurigai lainnya adalah jaket saku kiri. Nah, kalau Anda perhatikan, ada kejanggalan gerakan. Jadi kain saku jaket Netanyahu otomatis bergerak sendiri tanpa ada yang menyentuh. Kecurigaan berikutnya pemirsa, netizen juga mencurigai tulisan tahun di mesin papan kasir kedai kopi itu. Jadi dalam foto ini di zoom oleh netizen tuh, tertulis 2024, bukan 2026. Sejumlah netizen mencurigai video ini direkayasa. Jadi pertanyaannya, mana yang bisa kita percaya? Ya, atas dugaan-dugaan kejanggalan yang dicurigai netizen ini ramai menuai pembahasan diskusi di sosial media. Di lini masa menyatakan kagum dengan kopi yang tidak tumpah dan posisi kopi yang tak berubah saat gelas kopi sudah diangkat. Ada netizen lain juga berkomentar, bingung dengan volume kopi kok nggak berkurang padahal sudah diminum. Ada juga netizen lain yang membuat 3 poin kejanggalan. Yang pertama, saku jaket ajaib. Yang kedua, kopi tidak terpengaruh gravitasi. Dan ketiga, customer ada yang menggunakan masker di balik meja kasir. Tidak lumrah. Sekarang masih menggunakan masker. Kalau masker kita ingat zaman corona ya.